Donald Trump kembali menduduki tahta tertinggi pemerintahan Amerika Serikat. 2 kali terpilih sebagai Presiden Negeri Paman Sam, Trump dikenal memiliki rekam jejak kontroversial. Dari skandal pribadi, kebijakan negara, hingga pernyataan yang kerap memicu gejolak dunia. Apa saja kontroversinya? Kita bahas. Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat dalam upacara yang berlangsung di Rotunda Capitol, Washington DC pada Senin 20 Januari 2025. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts memimpin pengambilan sumpah jabatan Trump, sementara wakilnya J.D. Vance juga dilantik sebagai Wakil Presiden oleh Hakim Agung Brett Kavanaugh. Trump dilantik menggunakan Alkitab pribadi Abraham Lincoln yang digunakannya saat dilantik sebagai presiden pada 1861. Upacara pelantikan ini menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih setelah kemenangan politik yang mengejutkan dalam pemilu 2024. Dengan tema Demokrasi Abadi Kita, Janji Konstitusional, upacara menghadirkan berbagai elemen tradisi, termasuk doa lintas agama, pertunjukan musik patriotik, hingga pidato pelantikan. Dalam pidatonya, Trump menekankan komitmennya untuk memperkuat ekonomi, memperketat kebijakan imigrasi, dan memulihkan kebijakan-kebijakan era kepemimpinannya yang sebelumnya dibatalkan pemerintahan Biden. Trump mengundang beberapa pemimpin dunia ke pelantikannya. Ini menjadi sesuatu yang jarang terjadi karena biasanya Amerika Serikat tak memiliki tradisi mengundang pemimpin dunia karena alasan keamanan. Namun, kali ini Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni hadir. Sementara Presiden China Xi Jinping hanya mengirim utusan seniornya. Para pengusaha teknologi seperti Elon Musk, Jeff Bezos, dan Mark Zuckerberg juga ikut menyaksikan langsung seremoni 4 tahunan ini. Usai upacara, Trump menghadiri berbagai agenda resmi, termasuk parade presiden yang digelar di Capital One Arena. Ia juga langsung menandatangani ratusan keputusan presiden di hari pertamanya menjabat, dari pencabutan sanksi terhadap pemukim Israel di tepi barat, akan segera mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, hingga memberi pengampunan penuh kepada 1.500 pelaku kerusuhan Capitol. Berbicara soal kontroversi, Trump bukan hanya seorang politikus, tapi ia juga dikenal sebagai figur dengan berbagai skandal, bahkan sejak sebelum ia memasuki Gedung Putih. Pada 2013, sebuah dokumen intelijen yang dikenal sebagai Berkas Steele menuduh Trump terlibat dalam skandal seksual dengan pekerja seks di Moskow. Skandal ini disebut-sebut digunakan agen Rusia untuk pemerasan. Trump membantah keras, menyebutnya sebagai kebohongan belaka. Kontroversi lainnya terjadi pada 2016. Sebuah rekaman 2005 bocor memperdengarkan bualan Trump yang melecehkan perempuan. Rekaman ini hampir menghancurkan kampanyenya, namun ia berdalih ini hanyalah obrolan di ruang ganti. Kasus yang cukup menggemparkan berikutnya, Trump diduga berselingkuh dengan bintang film dewasa Stormy Daniels pada 2006. Skandal ini mencuat saat Daniels mengaku menerima uang tutup mulut sebesar 130.000 US dollar dari pengacara Trump, Michael Cohen. Kasus ini berujung pada vonis bersalah bagi Trump pada Mei 2024, meski ia tidak dijatuhi hukuman penjara. Selama menjabat, Trump pun mengeluarkan kebijakan yang kerap membelah opini publik. Ia mendirikan Trump University, sebuah program pelatihan real estate yang akhirnya terbukti sebagai penipuan. Pada 2016, ia terpaksa membayar 25 juta US dollar untuk menyelesaikan tuntutan hukum. Setahun kemudian, Trump menandatangani keputusan presiden yang melarang warga dari 7 negara mayoritas Muslim masuk ke Amerika. Kebijakan ini memicu kecaman global dan dianggap sebagai diskriminasi berbasis agama. Pada 2019, Trump bersikeras membangun tembok di perbatasan Meksiko untuk menghalangi imigran gelap. Kebijakannya juga memisahkan ribuan anak imigran dari orang tua mereka, memicu kecaman internasional. Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang dimakzulkan 2 kali. Pada 2019, Trump dituduh menekan Presiden Ukraina Zelensky agar menyelidiki Joe Biden dengan imbalan bantuan militer. Yang kedua, Trump dituduh menghasut pendukungnya untuk menyerang gedung Capitol dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020. Kerusuhan ini menewaskan 7 orang dan lebih dari 900 orang didakwa. Investigasi The New York Times pada 2020 mengungkap bahwa Trump membayar pajak penghasilan yang sangat kecil atau bahkan nol dalam beberapa tahun.
Ia dituduh merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pajak dan melebih-lebihkan kekayaannya. Politikus yang nyaris tewas ditembak dalam kampanye presidennya itu sudah mengeluarkan sejumlah pernyataan yang menggegerkan. Awal tahun ini, ia mengancam mengambil alih terusan Panama karena biaya transit yang dianggap terlalu mahal dan mengusulkan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Di pelantikannya, Trump menekankan kembali bahwa Amerika Serikat akan merebut kembali terusan Panama. Trump juga kembali menghidupkan idenya untuk membeli Greenland dari Denmark, menyebutnya sebagai kebutuhan mutlak bagi Amerika Serikat. Trump juga berjanji akan menghapus hak transgender, melarang mereka masuk militer, serta di pemerintahannya hanya akan mengakui 2 jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Terkait ekonomi, Trump mengancam akan menerapkan tarif 100% bagi negara-negara BRICS jika mereka mencoba melemahkan dominasi dolar Amerika Serikat. Kemudian yang baru terjadi beberapa hari lalu, laporan NBC News menyebut tim transisi Trump mempertimbangkan pengiriman warga Gaza korban perang ke Indonesia sebagai bagian dari solusi pemulihan pasca konflik. Di hari pertamanya, Trump menandatangani sekitar 200 keputusan presiden, salah satunya menarik mundur Amerika Serikat dari WHO. Dengan berbagai kontroversi dan kebijakan agresifnya, Trump tetap menjadi sosok yang membelah opini publik. Pendukung melihatnya sebagai pemimpin yang tegas dan nasionalis, sementara para penantang menganggapnya sebagai ancaman bagi demokrasi. Usai dilantik, dunia pun menanti. Apakah Trump 2.0 akan membawa lebih banyak kontroversi dari sebelumnya? Saksikan perkembangannya hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.